'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Halo teman-teman tim review. Kali ini kita akan mereview salah satu mobil yang jadi terdepan di kelasnya. Ini adalah Honda HR-V atau Honda HR-V. Nah, ini salah satu mobil SUV yang saat ini digempur kanan kiri, dia makin laku. Dia makin membuktikan bahwasanya dia punya fitur yang mumpuni, punya rasa berkendara yang asik, dan kenyamanan yang oke gitu, khas dari mobil Honda. Nah, sebelum kita ulas mobil satu ini, kita mundur ke belakang dulu nih. Bahwasanya Honda HR-V ini sebenarnya muncul bukan 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, tapi lebih dari itu. Karena pertama kali di generasi awalnya itu dia keluar Honda HR-V itu di tahun 98 dengan bentuk yang berbeda. Dari generasi ini, generasi kedua, generasi awal itu berbeda banget. Nah, kemudian masuk ke Indonesia itu di tahun 2014. Tapi resmi dijualnya kalau nggak salah ya teman-teman di tahun 2015. Yang kita tahu bentuknya itu nanti seperti foto di sini nih. Honda HR-V dengan dua tipe mesin 1500 dan 1800 khusus untuk tipe prestisnya. Nah, kemudian mobil di depan kita ini dia muncul perubahan facelift all new HR-V atau all new HR-V itu di tahun 2002. Tahun 2022 maksudnya. Dengan bentuk yang seperti ini. Dengan fitur yang luar biasa. Fiturnya banyak banget, nanti kita akan jelaskan, serta punya keamanan yang di atas rata-rata. Mungkin salah satu pertimbangan teman-teman, pertimbangan orang Indonesia membeli mobil itu adalah fitur keamanannya. Selain memang dia udah populer sih ya. Seperti itu teman-teman. Nah, mobil ini dibekali dengan mesin 1500 cc. Kebetulan yang di samping di depan teman-teman semuanya ini adalah Honda HR-V 1500 cc yang tipe SE ya, Special Edition. Karena dia punya beberapa tipe S, tipe E, tipe SE, dan RS yang turbo. Khusus yang RS ini mempunyai mesin turbo. Mungkin teman-teman juga udah pada paham ya untuk yang satu ini. Nah, kebetulan ini yang SE, tipe yang paling laku dan lagi banyak promonya untuk bulan ini. Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Ase. Saya berasal dari Honda Solo Iskandar Kota Bogor. Kali ini saya akan memperkenalkan hitungan-hitungan spesialnya untuk Honda HR-V ini. Oke, dan beberapa promo yang menarik di akhir tahun ini. Jangan pernah skip untuk nonton videonya sampai tuntas. Oke, kita mulai dari hitungannya dulu. Untuk hitungan rate spesialnya, ini penawaran sangat menarik untuk XR-V ini. Untuk XR-V ada beberapa tipe, salah satu tipe yang paling populer adalah tipe SE. Tapi saya akan tetap memberikan informasi dari tipe yang paling bawah. Oke, yaitu tipe standarnya, entry levelnya. Untuk HR-V tipe SE, tipe S dengan OTR Rp377.800.000, net TDP-nya itu cukup bayar Rp33.923.000, angsurannya Rp6.965.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Lalu untuk yang tipe E-nya dengan OTR Rp397.900.000, net TDP-nya itu cukup bayar Rp37.031.000, angsurannya Rp7.324.000 untuk tenor 5 tahun atau 60 bulan. Lalu yang untuk tipe SE yang paling banyak dibeli nih, tipe SE-nya dengan OTR Rp418.200.000, net TDP-nya itu cukup bayar Rp38.245.000, angsurannya Rp7.656.000. Saya pastikan itu adalah penawaran terbaik yang bisa saya berikan, dan sudah terbukti itu hitungan-hitungan yang termurah. Lalu ada lagi untuk tipe yang tertingginya, yaitu tipe RS dengan OTR Rp532.600.000, net TDP-nya cukup bayar Rp55.805.000, angsurannya Rp9.701.000 selama 5 tahun atau 60 bulan.
beli di Honda Solo Iskandar itu sangat luar biasa. Salah satunya saya memiliki tagline yaitu namanya Honda Solo Iskandar di samping rumah Anda. Apa artinya? Mobil semua tipe yang Anda beli pasti saya kirim menggunakan towing. Nah, jadi kilometer rendah, tidak pernah mengaspal. Itu salah satu unik selling point. Dan juga kami menerima trade-in. Nah, untuk trade-in ini, mobil lamanya silahkan gunakan sampai mobil barunya dikirim ke rumah. Jadi itu sangat memudahkan, bikin simpel, tidak mengganggu saat transaksi. Untuk surveinya juga, untuk melihat mobil lamanya tidak ribet, cukup fotokan saja, selesai. Kami bisa memberikan hitungan harga, cocok, baru kita bertransaksi. Demikian penawaran dari Honda Solo Iskandar. Jangan sungkan, Honda Solo Iskandar adalah Honda terbaik di Kota Bogor dan juga Honda salah satu Honda yang terbesar di Jabodetabek. Jangan pernah sungkan, hubungi saya, best sales Honda Solo Iskandar dan best sales se-Jabodetabek untuk mendapatkan penawaran terbaik. Untuk menanyakan mungkin untuk hitungan-hitungan lainnya atau dengan TDP lainnya, bisa WA atau telepon saya di 0813 14346513. Insya Allah saya akan segera meresponnya, tapi saya tetap tidak menjanjikan 24 jam ya, karena saya punya keterbatasan, dan apabila saya lambat mohon dimaafkan, tapi yang pasti saya akan respon karena mungkin saya sedang beraktivitas lain. Oke, itu dia penawaran dari saya. Honda Solo Iskandar ada di Jalan Raya Kiai Haji Solo Iskandar nomor 27 Kota Bogor. Datang ke tempat saya, tapi tetap hubungi saya dulu untuk mendapatkan penawaran yang seperti tadi saya sampaikan. Oke, ditunggu. Mobil ini dibekali mesin 1500 cc dengan tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm. Untuk tenaganya sendiri, walaupun dia bukan bermesin turbo, tapi cukup besar dan paling besar di kelasnya ya untuk tenaganya sendiri, selain turbo dan hybrid tentunya. Mobil ini juga sudah dibekali dengan fitur yang sangat banyak banget. Saya juga suka dengan mobil sekarang, khususnya mobil Honda nih, fiturnya banyak banget. Salah satunya ini dia punya walkway auto lock. Jadi ketika umpamanya kita buka ya, kita buka terus kita jalan nih, saya nggak nyentuh kuncinya, dia otomatis ngunci sendiri. 2 meter udah kekunci. Lalu dia juga sudah memiliki remote engine start. Ini terobosan baru ya, mungkin udah ada yang make ya sebelum-sebelumnya, tapi di brand populer merek-merek Jepang ini salah satu yang baru ya. Jadi remote engine start, kita tinggal tekan, dikunci dulu, tekan. Nah, itu fitur ini sangat berguna ya teman-teman. Ketika kita parkir di lapangan, terik, masuk dalam mobil sudah adem dan masih kekunci sebelum kita buka kuncinya, atau sebelum yang pegang kunci itu sendiri yang ngebuka mobil ini itu. Nah, kita bahas dari eksteriornya dulu ya teman-teman. Oke, eksteriornya ini juga selera lagi-lagi. Kadang ada beberapa orang ya mungkin nggak semuanya suka di mobil ini, bahkan ada yang lebih suka model yang lamanya. Itu lagi-lagi selera. Tapi saya pribadi antara model generasi kedua dan generasi ketiga ini, saya lebih suka yang ini. Retronya dapat gitu ya, ada retro-retronya gitu, canggihnya dapat. Jadi kombinasi dua itu mantap. Semuanya udah LED. Untuk lampu sennya ini udah sekuensial ya teman-teman. Lalu untuk grillnya saya juga suka nggak berlebihan gitu, sewarna body oke. Untuk yang tipe S, E dan SE ini untuk grillnya sendiri sewarna body, kecuali tipe RS dia sudah bentuknya udah berbeda. Mungkin dia sih kategorinya kalau menurut saya sih udah di atasnya ini gitu, bukan kelasnya lagi. Oke, kemudian yang untuk tipe SE ini dia udah ada fog lampnya pun LED. Kemudian untuk grill bawahnya tuh seperti ini nih, belah ketupat. Lalu di sini ada diffusernya, karet, dan ada garnish warna silver. Oke, mungkin kalau depan selera ya tadi yang kita bilang. Sekarang ke bagian sampingnya nih. Nah, mobil ini sudah memiliki cakram di semua rodanya karena dia punya teknologi, salah satu teknologi electric parking brake, auto hold, dan adaptive cruise control with low speed.
with speed follow. Pokoknya dia ngikutin dari kecepatan rendah gitu. Nah, untuk ininya profil bannya 225/50, punya ban dengan ukuran ring 18. Ini khas dari mobil SUV karena dia sebuah SUV. Ring rodanya pun harus besar dong. Kemudian dia ada over fendernya. Lalu untuk ground clearance-nya bukan yang tertinggi di kelasnya, tapi ini cukup. Nah, untuk bagian samping ini memang khas dari Honda sekarang, itu senada ya. Garisnya tuh nggak begitu banyak, jadi dia tuh garis dari depan sampai belakang muterin sampai lampu. Kita perhatiin aja untuk Honda sekarang yang baru launching atau perubahan facelift all new tuh ya, kayak all new BRV, kemudian yang CR-V yang sekarang itu garisnya senada teman-teman. Untuk dia udah keylessnya bukan tombol lagi, udah pakai sensor atau kita bisa sini. Jadi sensornya kanan kiri itu udah sensor, pakai sensor ya. Termasuk di sininya juga nguncinya pakai sensor. Oke, kita ke belakang. Nah, untuk belakangnya udah komplit ya teman-teman. Dia ini varian SE, varian pertengahan yang sudah salah satu yang memang sudah komplit. Yang membedakan dengan RS itu yang paling dominan adalah mesinnya sendiri. Kalau RS kan udah turbo, kalau ini masih biasa. Oke, di sini ada kamera mundur. Lalu lampunya ini udah LED. Jadi ini untuk kelampuannya semuanya udah mayoritas sudah LED ya teman-teman. Lalu dia udah ada 4 buah sensor parkir, udah ada rear defogger, ada wiper. Kemudian di sini ada antena sirip hiu, spoilernya nyatu dengan bodi. Oke, kita langsung kebalik kemudinya. Let's go. Nah, ini tuh teman-teman. Jadi ketika kita masuk ke balik kemudi dari Honda All New HR-V SE ini, wah, banyak sekali fitur dan tombol-tombol yang membuat mobil ini berasa gitu, mobil canggih gitu ya. Lalu untuk posisi duduknya sendiri ini termasuknya untuk sekelas SUV, small SUV ini cukup tinggi ya. Cukup rendah, tapi dia bisa tinggi, jadi bisa menyesuaikan dengan karakter kita mengemudi. Dan satu lagi, ini AC-nya udah nyala semua. Tadi kita nyalakan dari luar, ini udah nyala. Walaupun teman-teman, walaupun nyala, tapi dia tidak akan beroperasi kalau kita nggak megang kunci. Contohnya gini, nah ini kan udah nyala, kita injek rem, terus masukkan, nah, neken aja udah langsung mati otomatis. Jadi walaupun seumpamanya pahit-pahitnya udah dijebol orang gitu kan masuk ke dalam, kalau dia tidak pegang kunci nggak bakalan berfungsi mobil ini. Jadi tetap walaupun udah dinyalain dari luar, kita harus tekan start stop engine-nya. Oke, ini nyala normal. Saya matikan aja untuk head unitnya. Karena kita tahu ya, head unit mah memang rata-rata untuk mobil keluaran sekarang ya standar seperti itu. Dia sudah Android Auto, sudah Apple CarPlay, kemudian fitur pengaturannya banyak banget. Jadi teman-teman bisa coba aja sendiri. Nanti barangkali berminat bisa datang di dealer ini, dealer Honda Soul Iskandar, atau dealer dimanapun berada yang kejangkau gitu. Tapi kalau untuk hitungan terbaik di sini tempatnya. Nah, yang mau saya sorotin adalah ini adalah mobil Honda HR-V yang mana punya fitur keselamatan aktif yang sangat lengkap. Mungkin ini salah satu pencetus dari fitur-fitur canggih di mobil ya. Kita tahu Honda HR-V mungkin sebelumnya nggak sekomplit ini untuk fitur keselamatannya. Sekarang udah sangat aktif dan mungkin dia tadi yang saya bilang salah satu yang mencetuskan dan mempopulerkan ADAS yang Honda beri nama itu Honda Sensing. Kita lihat aja di sini, dia sekarang dari nampak luar ada adaptive cruise control with low speed follow. Kemudian dia sudah ada lane keeping assist. Kemudian dia sudah ada CMBS, collision mitigation brake, auto brake system, jadi bisa ngerem mendadak gitu.
Kemudian kalau ada kita lagi berkendara tiba-tiba melipir keluar dari marka jalan, dia otomatis membalikan ke jalan itu sendiri, ke jalan lagi, otomatis lurus. Kemudian ketika kita sedang ada di perjalanan macet, terus mobil di depan kita itu udah jalan, dia memberitahu. Jadi ada signal ting gitu, jalan sampai segitunya loh. Kemudian dia untuk yang tipe SE ini dia sudah hill descent control. Tentunya hill hold control mah udah pasti ya. Nah ini kan hill descent control ini hanya mobil-mobil tertentu, khususnya mobil-mobil premium yang udah ada ini. Walaupun dia CVT, tapi udah ada hill descent control. Artinya mobil ini bisa ngerem otomatis. Jadi remnya tuh lembut, kayak engine brake lah kalau di AT atau manual. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin itu banyak banget sih sebenarnya untuk fitur keamanannya. Yang tadi saya bilang low speed follow, dari kecepatan 0 pun dia bisa mengikuti, terus anti nabrak, kemudian auto dimming, kalau melipir dia balikin lagi. Banyak, nanti kita tuliskan aja untuk fitur-fitur keamanan aktifnya. Nih teman-teman, untuk setirnya dia udah ada udah tilt dan teleskopik. Oke, sampai segini loh ya. Teleskopiknya luar biasa, ini panjang banget. Kemudian dia sudah ada pedal shift, walaupun CVT punya pedal shift. Jadi naik turunin RPM, artinya teman-teman ketika berakselerasi ini lebih pede, selap-selipnya lebih enak. Lalu di sini dia udah ada vehicle stability control. Kemudian ini untuk aktifkan tadi ya Honda Sensing-nya, fitur keamanan aktifnya. Salah satunya saja ini yang teman-teman kalau matikan fitur anti nabraknya itu ini ya off. Jadi sebenarnya fitur yang gluyur ketika ada garis, kemudian fitur anti nabrak itu kalau teman-teman nggak mau pakai fitur itu pun bisa dinonaktifkan. Oke, kemudian di sini udah lampunya udah auto, kemudian ada Honda Lane Watch. Jadi ini salah satu kesatuan Honda Sensing. Kemudian apalagi untuk pengaturan kursinya masih manual, tapi ini sangat fungsional banget ya, sampai tinggi banget juga bisa. Tapi saya sebenarnya lebih suka yang posisi duduk yang lebih rendah. Oke, siap. Kemudian kursinya, joknya dia kombinasi antara kulit dan fabric. Udah AC-nya udah auto digital, belum dual zone, belum. Masih pengaturannya masih seperti ini. Kemudian ini head unitnya 8 inci. Oke lah ya, cukup. Untuk odometer dan speedometernya ini mirip banget dengan Honda BR-V seperti ini. Yang berbeda tadi cuman di low speed follow-nya. Jadi kalau teman-teman aktifkan fitur adaptive cruise controlnya, kalau ini bisa mengikuti mobil, bukan mengikuti sebenarnya sih ya. Jadi bahasanya tuh dia objek di depan itu kecepatan berapapun dia akan menyesuaikan kecepatan mobil di depannya. Kalau mobilnya di depan berhenti, ketika dia jalan lagi tanpa menginjak gas pun. Oke, kalau di BR-V kan ada batas minimum kecepatan 30 km. Oke, kita ke baris ke belakang. Nah, yang harus jadi pertimbangan untuk memilih small SUV itu adalah kapasitas kabinnya. Karena namanya small SUV kan tidak sebesar SUV, medium SUV atau large SUV. Tapi untuk kapasitas kabin baris kedua ini cukup lega ya, hitungannya lega banget lah. Ini mah lega, teman-teman bisa nilai sendiri tuh, lega banget. Lalu di belakang ini dia punya kisi-kisi AC. Oke, walaupun mobilnya cuma 2 baris, ada AC-nya. Ini keren sih. Kemudian ada port USB di sini. Lalu, nah ini nih yang lupa tadi saya jelaskan. Dia sudah panoramic roof. Panoramic roof, walaupun tidak bisa dibuka ya teman-teman. Kemudian lampunya pakai sensor. Oke, siap. Oke, mungkin itu aja ya. Kalau untuk desain sangat selera, dari eksterior interior itu sangat selera banget. Tapi yang pasti mobil ini menawarkan rasa yang berbeda dengan fitur keselamatan aktif yang nyaris sempurna.
Kalau dibandingkan mungkin ya teman-teman bisa menilai sendirilah seberapa aman mobil ini ketika teman-teman kendarai. Saya sudah merasakan, mungkin waktunya teman-teman untuk mencoba mobil ini. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe.